Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Dari Pekanbaru singgah di Ujung Batu, menikmati sajian makan malam di seafood dan ayam sambal pecak, di mana ada namanya Mas Brewok. Buka Facebooknya. Mana Mas Brewoknya? Mas Brewoknya ada pangkas kemarin tuh. Gitu. Dan alhamdulillah malam ini kita ditemani oleh Dr. Andi Mulyo. Masya Allah. Dan juga Adinda Ustadz Heldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabatku sekalian di mana saja berada, ini karena memikirkan umat sampai botak kepala beliau. Allah. Pangkas, Pak. Hah? Dulu gondrong, sekarang botak. Ya, dulu gondrong. Ini menunjukkan bahwa kita lebih semangat lagi dalam perjuangan. Amin ya Allah. Jadi tidak ada lagi momen merawat rambut lagi. Sudah fokus lagi ke umat lagi. Oh, Allah. Kalau kemarin masih sempat kita harus sekarang ini kita tanggalkan dulu kepentingan pribadi lagi. Kita tanggalkan kepentingan pribadi dan kita sekarang pakai kacamata kuda lagi dan kita lurus, kita pentingkan kepentingan umat. Oh iya, begini Pak Dokter, di Facebook saya membaca di Facebook ya. Di Facebook antum itu. Oh gitu Ustaz. Kayaknya antum sedang memandikan anak didik antum ya. Oh gitu. Anak-anak kita di pondok pesantren. Oh ya itu anak-anak narkoba itu Ustaz. Ya, memangnya kalau boleh kira-kira gimana itu prosesnya sehingga sampai seperti itu. Ini Jadi sangat salut sekali. Masya Allah. Ini sesuatu yang memang sebenarnya tanggung jawab semua masyarakat, elemen masyarakat di Kabupaten Rokan-Hulu. Bukan hanya ulama, tapi yang lebih penting lagi sebenarnya ini tanggung jawab pemimpin kita, ulil amri kita. Betul ya. Karena narkoba ini bukan hanya sekedar ancaman, tapi narkoba ini sudah nyata-nyata memakan ribuan generasi kita, jutaan di Indonesia. Bahkan konon lebih ganas dari COVID ya. Lebih ganas daripada COVID. Dan itu realita yang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa dibantahkan. Hari ini generasi kita persatu hilang masa depannya gara-gara narkoba. Jadi begini, ini ntar ya. Nah, siap. Ada. Ini kita jadi ngevlog nih saat ini ceritanya. Ini ada masukan dari Pekanbaru. Nah, dari Ustadz Samsul Bahri Samin. oh Masya Allah. Beliau ini manajer area 2 AET Travel Riau Kepri. Oh gitu. Beliau ini akan memberangkatkan jemaah pada tanggal 16 ini. Ya. Ada 190 jemaah. Oh Masya Allah. Di mana beliau ngasih komen di sini, Ya. 2 dokter praktisi dakwah. Oh Masya ini. Allah. Masya Allah. Jadi Allah Akbar. saya sempat ngomong tentang dokternya ini, bahwa beliau pun mengaku juga bahwa Dokter Andi memang sudah sangat layak untuk menjadi dokter ya. Allah Akbar. Karena dokter yang diberikan itu adalah dokter lahir batin, realita dan fakta. Oh, gitu Jadi ya, bukan hanya sekedar teoritis. Iya. Bukan sekedar tulisan ya. Bukan sekedar tulisan. Allah. Buktinya tadi saya nyampaikan ada Mas Andi sedang memandikan daripada anak didik Mas Andi. Iya. Siapa yang sanggup melakukan seperti itu? Kalau bukan berasal dari hati nurani, Betul. yang ikhlas karena Allah SWT. Allah. Boleh lanjutkan penjelasan tentang narkoba tadi? Narkoba tadi ya. Ini udah banyak yang hadir nih. Kalau tadi saya berbicara, kalau Ustadz melihat saya sudah di lapangan menangani orang narkoba. Cuma sebelum sampai di lokasi yang saya tangani, kita berbicara kenapa mereka sampai di sini. Iya. Nah, jadi yang paling penting adalah dari dasarnya tadi Ustaz. Dasarnya ini salah satu bentuk kekurang pedulian para tokoh
maupun pemimpin negeri kita ini terhadap generasi kita. Itu yang membuat mereka harus kita rawat. Dan hari ini rehabilitasi juga terbatas. Kita nolak-nolak hari ini orang narkoba, dari semua elemen masyarakat, dari yang tidak berpendidikan sampai pejabat sampai aparat, itu ada kita rehab. Masya Allah, pejabat pun ada ya, Masya ada. Allah. Aparat juga ada sekarang di pesantren itu ada, yang TNI, yang polisi ada kita rehab. Ini artinya narkoba ini tidak melihat siapa orangnya ya. Betul, Ustaz. Artinya menjadi musuh secara bersama-sama. Betul. Karena bisa mengancam yang muda, yang tua, bisa mengancam anak pejabat, bisa mengancam rakyat biasa ya. Betul. Masya Allah. Makanya dulu saya pernah menjadi salah satu koalisi daripada bupati kita sekarang, pemerintah sekarang. Dulu saya bermimpi bahwa Badan Narkotika Kabupaten itu berdiri di kabupaten kita. Iya. Tapi sampai sekarang belum terwujud. Kita kurang tahu apa permasalahannya. Padahal saya setiap tahun itu selalu mendapat pendidikan pelatihan dari Badan Narkotika Provinsi. Kenapa? Kalau pemerintah itu sudah memberikan pencegahan dan mereka turun tangan, maka ini akan menjadi mempersempit pergerakan para mafia-mafia narkoba. Tapi kalau kita aja paling berapa orang lah. Iya. Tapi kalau pemimpinnya, camatnya, kadesnya, lurahnya sudah mengadakan seminar-seminar di desa-desa mereka, aktif mengundang semua elemen tokoh-tokohnya berbicara sampai dewan-dewannya lagi. Dan kita hari ini kita lihat, maaf cakap, wakil-wakil yang kita percayakan di parlemen juga jarang berbicara tentang bahaya narkoba. Ini penting. Kita kalau infrastruktur sudah terbangun, jalan-jalan insya Allah alhamdulillah lah masih bisa dilalui. Tapi sumber daya manusia kita ini yang kurang dibentengi. Judi online, narkoba ini nyata-nyata bahaya. Generasi kita sudah terancam. Bukan terancam, sudah banyak jadi korban. Tapi banyak orang-orang yang punya kewenangan tadi masih belum berbicara. Padahal tidak usah mereka bergerak, Ustaz. Mereka berbicara saja memiliki efek pengaruh yang luar biasa. Berbicara. Anggota dewan yang mungkin di bidangnya datang kantor desa, sampaikan kepada desa, kita berbicara. Undang semua tokoh, undang semua RT, RW, sesepuh-sesepuh desa. Sampaikan tentang bahaya narkoba, bagaimana mencegah, bagaimana mengantisipasinya. Dan ini continue. Nah, ini yang masih menjadi PR kita, yang masih belum banyak dilakukan oleh tanda kutip orang-orang yang kita percayakan di atas sana. Ini kerisauan kita juga. Jadi begini, Mas Andi, kalau saya melihat ya, Mas Andi ya, Ustaz. Boleh saya kasih sedikit juga telaahan dari kondisi real terjadi di Rokan Hulu dan juga di negeri kita ini. Perubahan yang diinginkan oleh Panding Powder itu perubahannya berasal dari hati nurani. Betul. Sehingga pendiri negeri kita ini hidup mereka dalam kekurangan, tapi mereka mau untuk memperbaiki bangsa ini. Sampai kita nggak heran lagi seperti Muhammad Hatta punya hutang. Siapa ya, pokoknya tokoh-tokoh nasional itu sampai kadang-kadang listrik tak terbayar, ya kan? Kenapa mereka bisa? Ya karena berasal dari hati. Betul. Beda dengan kompetisi kita hari ini. Menjadi pejabat itu dianggap sebagai sebuah prestise. Betul. Sehingga membuat harga diri menjadi naik. Ujungnya apa? Terjadi kompetisi tidak sehat. Maka yang muncul adalah mana yang kaya, itu yang naik. Karena bisa membeli daripada suara rakyat. Modalnya itu. Oleh sebab itu, saya melihat Mas Andi ya, ini bukan memuji berdepanan, tidak. Betul. Bahwa bergerak itu memang dari nol. Dan berdasarkan hati nurani. Dan ini nggak bisa dibuat-buat loh, sudah sekian tahun. Orang yang biasa buat-buat itu paling tahannya cuma sehari, 2 hari, seminggu. Betul. Kalau kita memang sudah itu bagian dari kegiatan kita. Memandikan dan sebagainya.
Nah, khusus penanganan masalah pekat yang kita sebut penyakit masyarakat. Dan ingat, penyakit masyarakat itu semua kita, ya kan? Baru bisa selesai jika ada kekompakan yang didasarkan oleh hati nurani dari semua komponen yang ada, terutama stockholder atau para pemimpin kita. Dan ini saya kutipkan, ada hadis Nabi mengatakan, sinfani minan nas wa in solahat solahan nas wa in pasadat pasadan nas. Ada dua golongan manusia, kalau baik dia, baiklah manusia yang banyak. Kalau buruk dia, buruk manusia yang banyak. Siapa dua golongan itu? Al ulama wal umaro. Ulama dan umaro. Jadi kita pingin ulama sama umaro didukung oleh tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh yang ada di Rokan Hulu ini bisa bersama-sama, bekerja sama, bergerak bersama, dalam komando bersama, bahwa penyakit masyarakat apapun jenisnya mesti kita hilangkan dari Kabupaten Rokan Hulu ini, karena ini merugikan bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Kan begitu. Pas. Nah, dan memang wabil khusus, kenapa Umaro yang menjadi sentilan kita? Karena kebijakan itu ada pada dia. Satu suara Umaro itu lebih baik daripada 1000 suara orang kaki lima kayak kita ini. Maka ya bagus ini, Mas Andi, silakan lanjutkan apa penjelasan kita tentang kepedulian untuk Rokan Hulu ini lah. Betul kata Ustadz tadi, peranan penting terutama itu dari Umaro, pemimpinan kita. Jadi kita ini kan sebagai rakyat Ya. hanya bisa berkuar-kuar secara kebijakan. Tapi kenyataannya alhamdulillah, walaupun kita ini masyarakat kecil, rakyat biasa, dan kita sudah membuktikan. Makanya ketika Ustadz mendapat gelar doktor, mungkin kakak kelas lah ya, karena Ustadz dulu dapatnya ini kan. Sudah layak, karena kita bisa lihat track rekornya gitu. Dari sekian tahun, mulai tahun 90, Ustadz Yulesman itu sudah terjun di dunia dakwah. Mungkin kalau saya menilai Ustadz bukan hanya dokter, mungkin sudah berkelas profesor. Amin. Karena perjalanan betul-betul membentuk, mengawal peradaban ini sudah terbukti. Ustadz berkontribusi di masyarakat. Maaf cakap, tanda kutip, kadang beda orang yang mencapainya secara tertulis. Mungkin bisa menulis, tapi prakteknya belum tentu dapat. Tapi HC yang diberikan oleh Universitas Internasional dari Malaysia tadi, melihat sepak terjang yang memang sudah terbukti. Makanya ketika saya dapat kabar Ustadz, saya terakhir dapatnya ya, saya alhamdulillah, luar biasa. Rohul, ada 2 orang yang dapat gitu. Alhamdulillah. Ini sebuah, mungkin kalau dalam dunia akademis, di dunia mungkin penghargaan tertinggi lah. Tapi saya kira ini mungkin sama juga ketika saya mendapat, menjadi motivasi kita untuk berkarya lebih lagi. Walaupun kita bukan anggota dewan, bukan pejabat publik dan sebagainya, tapi saya kira kita terus, karena orientasi kita ini dakwah, orientasi kita ini bukan sebatas dunia, masuk alam kubur sampai akhirat nanti. Karena kalau dunia ini mungkin terbatas lah, cepat atau lambat saya atau mungkin kawan-kawan yang lain duluan bisa saja. Masalah ini pembicaraan ini kayaknya lebih dalam, padahal di warung kopi ini. Oh iya, kita beralih dengan Ustadz muda kita yang baru saja naik di Masjid Agung. Oh ya, Masya Allah. Masya Allah. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini udah ngantuk atau gimana nih Ustadz? Terhanyut oleh penyampaian Dr. Andi Sudiomulyo tadi. Masya Allah. Ya. Begitu dalam. Begini, adik saya, DLD ya. Bagaimana pandangan DLD tentang kedepannya yang harus kita lakukan untuk menata kebaikan Rohul nih lebih baik lagi? Bagaimana caranya atau masukan dari DLD ya? Tentunya kalau untuk menjawab itu lebih lanjut, sebenarnya Pak Dokter lebih cakap untuk menjawabnya kan.
Tapi di posisi lain ada juga yang ada di otak kita masing-masing kan, bagaimana apa saja alasan kedepannya untuk perkembangan kebaikan dakwah ini atau menaikkan giroh agama ini lagi, khususnya ya Rokan Hulu ini tentunya yang sudah dimulai beberapa tahun ini, yang sudah erat dulu, sekarang nampaknya ada yang merenggang. Ya, ada di antara kita pendakwah yang merenggang, mungkin antara beberapa poin di titik penggerak dakwah ini ada yang serius, ada yang tidak. Mengapa saya katakan ada yang serius, ada yang tidak? Ya, terkadang seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi, kalaulah memulai itu membuat-buat dari hatinya ingin ditengok orang saja, itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau orang yang memang betul-betul dari hati, apapun akan dia perjuangkan. Contoh kecilnya ya GSSB Kabupaten Rokan Hulu ini. Kalaulah satu hari nanti GSSB Ujung Batu atau GSB Rambah Samu atau Rambah atau Kepenuhan Hulu Kota Tengah itu yang hari ini notabene sedang wahnya bersatu, maka insya Allah kebaikan-kebaikan agama di Rokan Hulu ini akan naik, akan lebih mantap lagi. Tetapi kalau di antara kita pendakwah saja yang tak kompak hari ini, bagaimana akan bisa menaikkan agama di Kabupaten Rokan Hulu ini? Maka akan mudah orang yang tak punya agama itu meremehkan kita, menjatuhkan kita kembali. Kita tengok 4 tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir ini, dakwah giroh kita tentang kemiskinan, muzaki yang kita bangun dari GSSB ini. Sungguh luar biasa. Kami baru dapat informasi Pak Dokter, kelurahan Kepenuhan itu 2,5 M zakatnya, Sir. Allah. Kelurahan Kota Tengah Kepenuhan itu. Kalau kita bandingkan potensi Ujung Batu yang katanya hampir 12 miliar, masih jauh potensinya, masih jauh Kecamatan Ujung Batu potensinya. Potensi dengan yang membayarkan berbeda. Betul. Potensi yang kita tengok bergulirnya keuangan itu. Ini salah satu caranya, di mana wadahnya GSSB salah satunya. Kenapa? Dia terikat di situ, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini tak bisa dipisahkan. Nah, dari dua inilah bisa hidup. Kalaulah kompak semuanya, maka giroh agama ini akan hidup di Rokan Hulu ini. Ini penyebabnya, efeknya nanti ke anak-anak cucu kita. Kalaulah hari ini kita menggendong, membawa anak kita ikut GSSB, paling tidaknya sekali sepekan di hari Ahad, maka itu akan menjadi sebuah pembelajaran. Hari Ahad kita bawa, di rumah pun kita bangunkan. Nah, ini menjadi, kalaulah hari ini di Ujung Batu khususnya sampai 150 orang kepala rumah tangga yang demikian, 150 orang pula ibu rumah tangga yang demikian, membangunkan anaknya, membangunkan anaknya untuk sholat subuh, maka generasi kebaikan Rokan Hulu akan lebih mantap lagi. Tapi ini tak luput juga harus dari sokongan, dukungan dari pemerintah kita juga. Jangan sampai terlengah, jangan sampai terhanyut. Contohnya mulai dari kepala desa kita. Malu rasanya hari ini kalau ada GSSB di sebuah desa, di sebuah masjid, tapi kepala desanya tak hadir. Allahu Akbar. Malu rasanya hari ini. Ada banyak. Betul. Dan itu penilaian kami tersendiri. Ini hal yang paling kecil untuk masukan kami untuk menaikkan giroh agama untuk di sebuah negeri. Kompak, harus menyatu. Jangan sampai pula dijadikan sebuah perpecahan, ini GSB Ujung Batu, ini GSB Kepenuhan, ini GSB Rambah. Jangan. Betul. GSB kita tetap satu di Rokan Hulu ini akan bisa membuat sebuah keinginan, mimpi, keinginan kita harus bisa tercapai kalau dengan ini akan berkongsi dia, bersatu dia. Mungkin itu pandangan kecil dari kami yang belum selesai S1 nih, Sat. Masih menunggu baru Pak Dokter. Pak Dokter, masih menunggu SK wisuda. Masih menunggu SK wisuda. Itu yang bisa masalah yang Pak Dokter sampaikan, baru naik mimbar Islamic Center. Itu buah dari rezeki yang Pak Dokter ajarkan dulu, mungkin sampai ke situ. Alhamdulillahirobbilalamin, pernah sampai ke situ. Ya, sebuah cita-cita yang terbayarkan sebetulnya, Sat. Tak diiming-imingkan, tapi ada permintaan.
Terima kasih, itu saja sedikit. Jadwalnya kapan lagi Ustaz? Jadwal ke Islamik? Itu tunggu panggilan. Oh gitu. Allah, luar Jadi, biasa ya. Ini luar biasa, dua orang tokoh rokul kita. Yang satu Pak Dr. Andi Sidomulyo, Allah. yang satunya Adinda Mujahid Heldi Atibawani. Masya Allah. Di mana SPDI. ya SIP. SIP. SIP Sarjana Ilmu Pemerintahan. Oh. Tentunya ini menjadi PR bersama bagi kita ya. Ada hal menarik yang saya tangkap dari perbincangan malam hari ini, walaupun ini sambil jalan dari Pekanbaru, masih dalam suasana capek karena nyetir sendiri, Ada keberkahan. tanpa didampingi oleh bidadari. Masya Allah. Allahu Akbar. Namun alhamdulillah saya ditanya oleh Google. Ya, Google bertanya kepada saya, apa yang Anda pikirkan? Kan ada di Google itu di Ya. Facebook ya, Facebook nanya Facebook. apa yang Anda pikirkan. Maka kalau dibuka nanti di Facebook saya, Yuli Hesman, itu ketemu di situ Ya. bahwa saya lagi memikirkan alangkah indahnya jika saya atau orang lain yang memiliki semangat agama nanti Allah pilih melalui masyarakat ini, diangkat menjadi pemimpin Rokan Hulu ini, sehingga dia lebih fokus untuk mengurus agama, apakah itu bupati atau wakil bupati. Ini bagaimana tanggapan dari Ustadz Dr. Andi Sidomulyo tentang kedepannya, perlu nggak kira-kira pemimpin Rokan Hulu ini orang yang beragama, yang lahir dari hatinya, bukan karena macam-macam, tidak, tapi memang track recordnya itu memang dari hatinya, pingin bagaimana supaya agama ini terwujud dalam kehidupan di masyarakat Rokan Hulu ini. Perlu nggak kira-kira pemimpin seperti itu? Ini sebenarnya pertanyaan yang agak berat sebenarnya. Kenapa? Pertanyaan agak berat ya. Bukan, ini kan sekedar tanggapan. Iya, iya. Bukan berarti Pak Dokter akan gitu. mencalon jadi bupati, wakil gitu. bupati, bukan. Oh, belum ya. Tapi tanggapannya itu bagaimana Iya. gitu, sehingga didengar oleh masyarakat banyak gitu. Itu maksudnya. Oh gitu, masuk. Jadi memang itu sesuatu yang memang kalau menurut pandangan saya bahwa Kita rindukan. memang yang kita harapkan seperti itu. Kita harapkan seperti itu. Dan kita sudah melalui beberapa konsultasi kemarin, dan juga saya menjadi salah satu pengusung, pendukung, dengan harapan juga seperti itu. Walaupun nanti prosesnya masih kita lihat, Iya. sampai batas di mana mereka diamanai oleh rakyat tadi, sampai di mana batas akhir amanah itu mereka jalankan. Dan hari ini saya sebagai pemuda lah, sebagai pemuda yang apapun ceritanya juga berkontribusi untuk masyarakat, Betul. dan sedang menilai dan memantau. Dan nanti ya secara naluri dan keinginan tentunya semua masyarakat pasti berharap bahwa kita memiliki pemimpin yang betul-betul seorang nasionalis dan seorang yang berpikir agamis. Iya, Dan agamisnya ini betul-betul, karena kita nggak bisa masyarakat itu lepas daripada religius keagamaan, Ustaz. Iya, apalagi Benteng terbesar. Apalagi beban negeri kita ini namanya Seribu Sulu, Betul. ya kan? Narkoba, orang tidak takut di penjara, Ustaz. Betul. Ustaz bisa lihat di YouTube nanti di daerah Amerika, di daerah Virginia kalau tidak salah. Iya. Itu daerahnya sudah menjadi daerah zombie. Oh, Mereka di pinggir jalan itu sudah menjadi pecandu narkoba semua. la ilaha Nanti bisa dicek illallah. di YouTube, dan itu bukan hal yang heran. Itu negara demokrasi, negara yang kita lihat adalah negara maju. Tapi Iya. secara moral mereka hancur. Iya. Dan saya punya bukti karena saya sudah mengkaji itu semua. Kenapa? Ternyata mereka jauh daripada agama. Jadi jangan dipikir ditakut-takuti dengan hukum di ini. Nggak mempan. Nggak mempan. Bagaimana agama tadi lah yang mengatur hidup manusia. Karena ini sudah dibuktikan dari zaman ke zaman, sejak zaman Nabi tadi. Betul. Kalau agama yang tidak penting, nggak perlu kita mungkin diajarkan tentang agama.
Orang kadang nggak takut penjara, Ustaz, nggak takut ditembak. Tapi kalau orang sudah tertanam dalam hatinya iman, dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan itu akan membuat orang daerah kita itu akan berjalan dengan baik ketika orang-orangnya beriman. Mau dibangun jalannya mulus nih Ustaz, sekolahnya bagus, tapi tidak ada agama dalam kehidupan masyarakatnya. Tengok di Amerika. Iya. Nanti saya kirim linknya. Yang minta link boleh japri saya. Iya, siap. Mereka ada yang pakai kolor aja, Iya. udah jadi zombie karena obat-obat terlarang. Daerahnya apakah jalan berlobang? Enggak. Betul. Apakah jalannya sudah bergelombang, debu bertebaran? Enggak. Jalannya mulus, gedung-gedungnya bagus, teknologinya canggih, tapi manusianya hancur. Kenapa? Karena tidak ada agama. Maka inilah kita berharap, memang harapan kita pemimpin tuh mengedepankan religius, keagamaan, tekankan lagi. Iya. Itu salah satu sumber kesejahteraan Nah, masyarakat ini kita. sedikit omongan kita. Kalau Pak Dr. Andi Sidomulyo nggak heran lagi. Hampir ya di media juga ada, di YouTube ada. Cuma nggak ada salahnya kalau di live streaming ini saya ingin ingin ringkasan berita tentang awal muawal, asal muasal terjunnya Ustadz Dr. Andi Sidomulyo terhadap atau apa ketertarikannya dan bagaimana prosesnya sehingga alhamdulillah sekarang ini sudah terbentuk pondok rehabilitasi. Ini kira-kira tahun berapa itu kira-kira? 7 tahun yang lalu, Ustaz. Masih ingat saya ke sana ya? Yang jelas dulu saya masih keliling bekam ruqyah. Profesi saya waktu masuk Ujung Batu, kita sering penggalangan dana untuk bencana-bencana alam di Naso. Siap. Jadi alhamdulillah, makanya ketika Ustadz mendapat kehormatan doktor dari Universitas Internasional Malaysia tadi, saya kira doktor saja nggak cukup sebenarnya, profesor. Karena jauh hari sebelum saya berkiprah di dunia dakwah, melihat Ustadz juga sudah aktif. kenal, ya? Bukan hanya ceramah di mimbar, sampai di lapangan. Iya, siap. Kita mengemis-ngemis 1.000, 2.000 Iya. untuk kita kirimkan kepada saudara-saudara kita di berbagai tempat. di berbagai daerah dunia yang kena bencana. Dan maaf, tidak semua dai dan ustadz itu mampu melakukan. Iya. Tapi alhamdulillah Ustadz Heldi juga sudah terjun di lapangan. Ini bukan apa Ustadz ya, ini sebuah kredibilitas kecintaan kita gitu. Secara pribadi oke kita ngirim, tapi bagaimana kita mengkampanyekan tentang kemanusiaan tadi melalui lapangan. Iya. Makanya saya berharap juga jika ada bencana lain sebagainya, kita tetap istiqomah turun. Insya Allah siap. Jangan karena kita ini udah dapat dokter, udah jam terbang kita tinggi, lalu hilang. Karena kita tidak sedikit dai-dai yang sudah tarif udah levelnya tinggi, hal-hal kecil yang menyentuh masyarakat ini mulai hilang. Dan saya menyaksikan Ustadz Yuli dulu dan sekarang alhamdulillah masih istiqomah. Amin, Mau ya Allah. turun di lapangan untuk kepedulian. Amin ya Allah. Berpanas-panas, bermalu-malu, malu kadang, tapi bermalu-malu di jalan Allah, insya Allah. Dan saya Ustadz Andi insya Allah mulai besok akan menulis autobiografi saya. Allah Akbar. Artinya sirah perjalanan saya akan tulis mulai saya kecil, mulai saya lahir, Iya. dengan harapan andaikan saya wafat, ada yang akan dibaca oleh anak-anak saya dan juga anggota majelis saya. Kalau hari ini ada orang istilah haul. Iya. Haul itu kan sebenarnya intinya adalah mengenang riwayat kehidupan orang yang telah berjasa. Iya. Kalau saya tidak menulis, siapa lagi yang akan menulisnya? Nggak mungkin kan? Maka saya akan menuliskan perjalanan kiprah saya. Karena sebagian la ilaha illallah jadi Udah bagus ini. Jadi masuk di lift ya. Pertama lembe. Allah Akbar. Jadi
karena podcastnya ini di warung kopi, jadi Ada-ada aja. ada aja. Seadanya. Ini semoga aja pas saya di shop nggak tadi ini? Kalau nggak Saya- Kemarin pas di shop ya. Ya kan, Pak. Oh ya. Oh masuk Ustaz. Pas guling-guling masuk Len. Bentar lu. Bentar. Oh udah balik ke sana. Iya, sikitnya. Sedikit. Ya ini mungkin doa-doa wanita yang pernah terzolimi. Lagi mengingat ya, lagi mengingat. Atau sudah nonton ya? Iya. Jadi Brewok. Nggak brewok lagi. saya ada rencana mau bikin itu, mau bikin autobiografi atau biografi. Tujuannya untuk mengevaluasi perjalanan ya kehidupan kita itu kan. Lagian juga mudah-mudahan menjadi media pembelajaran bagi anak-anak kita dan anggota majelis juga. Karena kadangkala ada orang sukanya kan mencari kesalahan, Betul, kan? betul. Jadi kita jawab dengan tulisan aja, Ya, nggak usah dijawab dengan lisan mulut, ya. dengan tulisan aja. Bahwa kita pernah begini, pernah Iya, begini, iya. pernah begini. Nah, ya kan? Nah, itu. Sifat terjang dari sana. Iya. Jadi kalau Mas Andi tadi menyampaikan dulu kita pernah penggalangan dana, memang itu sudah hobi saya itu. Oh, Nanti kalau Mas Andi buka YouTube Facebook saya, itu ada Facebook kita tuh indahnya berbagi berkah, aksi indahnya berbagi berkah. Sekarang terhenti karena personil kita kurang. iya. Sementara saya harus turun ke lapangan, ke tempat lain. Dimana dulu indahnya aksi berbagi berkah itu kita masuk kampung keluar kampung membawa paket-paket. Jadi bisa dibuka ya. Suaranya. Iya. Jadi kemarin itu kita penggalangan dana di Simpang Aso. Ya. Bahkan pernah kita buat penggalangan dana di Taman Kota waktu aksi solidaritas Palestina. Ya. Teatrikal kita buat, ya penampilan nasid kita buat. Program-program misalnya. Iya. Sekarang ini saya usia dan kemampuan juga mulai melemah. Sementara kader kita kurang. Di sini letak kekurangan kita. Ya. Maka ke depan kita usahakan pengkaderan itu kembali dimunculkan. Kan begitu kan? Kita untuk relawan Ustaz udah bentuk namanya ABRI. Apa? ABRI namanya. Apa Kita itu? sudah buat kemarin di Klatsar se-Sumatera. Apa itu ABRI? Aksi bersama relawan Indonesia. Jadi ABRI itu sebuah jawaban kerisauan kami juga bahwa kita memang harus membentuk gerakan-gerakan yang kredibilitasnya terjaga, amanah, dan itulah kita launching ABRI. Dan kita sudah buat perdana di wisata Sidomulyo Stable. Iya. Pelatihan selama 3 hari. Dan setelah pelatihan ada bencana gunung meletus di mana? Gunung Stoli bukan? Enggak, di Tuban. Oh, Lawu. Semeru. Kita sudah ngirim relawan ke sana sampai di mana berapa hari kita ketemu kemarin tuh? Tapsel. Banjir bandang. Nah, kita alhamdulillah walaupun skala kecil kita tetap bergerak. Dan kita buat ABRI. Nanti boleh teman yang berdarah-darah muda kita gabung ke ABRI. Insyaallah. Kalau ada bencana siap turun. Insyaallah. Dan nanti ke depan kita akan menyatu ya. Insyaallah. Karena kita juga akan memulai kembali aksi-aksi di masyarakat ya, melalui SSB juga. Kita tidak boleh kendor, harus gaspol ini ya, untuk sebuah kebaikan ya. Baik sahabatku sekalian, ada pesan terakhir dari Pesan terakhir ya. yang jelas apapun profesi kita
mau kita apa pemerintah, PNS, swasta, lain sebagainya, sebagai seorang muslim kita harus tetap punya kewajiban menebar kebaikan, menebar dakwah, dan terus bergerak hingga ajal kita menjemput. Jangan nunggu jadi pejabat, jangan nunggu jadi dewan, jangan nunggu jadi bupati, wakil bupati baru punya niat untuk berbuat baik, untuk berbuat kebaikan, untuk menebar manfaat. Tapi selama masih ada napas di kandung badan, tebarlah dari sekarang. Ya, baik, demikian pesan beliau, Dr. Andi Sidomulyo. Dan saya juga menyampaikan informasi kepada semua kita. Jangan lupa subuh nanti untuk Pasir Pengarayan Kota, hadirlah dalam gerakan sholat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahman, Simpang Tangun, arah Rumah Sakit Umum Daerah. Insya Allah kita akan berdiskusi tentang agama dan perkembangannya. Bagi yang berada di wilayah Ujung Batu dan sekitarnya, silakan hadir di Masjid Taqwa, Pasar Ujung Batu. Sedangkan yang di Kepenuhan, silakan hadir di Masjid Al-Majid bersama Ustadz Ahmad Siregar, pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam. Kemudian untuk wilayah Rokan, zona 2 Lubuk Bendahara, di Masjid Al-Ikhlas, nantinya Masjid Al-Ikhlas Lubuk Bendahara bersama Ustadz Imam Nawawi kalau saya tidak salah. Sedangkan untuk wilayah Dalu-Dalu, Masjid Al-Jami, saya lupa juga. Itu beberapa informasi kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Doakan kami, doakan Pak Dr. Andi Sidomulyo untuk tetap istiqomah di atas syariat Allah. Dan doakan saya, demikian juga doakan kita bersama untuk sehat walafiat, hidup dalam iman, mati dalam iman. Amin. Mudah-mudahan dikumpulkan bersama orang yang beriman. Amin. Dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya undur diri karena hari sudah jam 11 lewat 10 menit. Nanti subuh saya harus mengisi di Pasir Pengarayan Kota gerakan sholat subuh berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa terus simak di Facebook Yuli Hesman dan juga di YouTube Andi Sidomulyo. Andi Sidomulyo. Apa nama YouTube antum? Andi Sidomulyo. Andi Sidomulyo. Jangan lupa like, subscribe, lonceng, insya Allah. Demikian. Kalau untuk saya belum ada. Baru mau buat insya Allah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.